Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian tauhid, asma wa sifat, dan kita masih berada dalam pembicaraan tentang nama Allah Al-Qadir. Allah Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menentukan, atau Allah yang Maha menakdirkan. Nah, jadi siapa yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki salah satu nama Al-Qadir, yang Maha menentukan, yang Maha berkuasa, maka wajib pula diyakini bahwa yang Maha menentukan adalah Allah. Karena Allah yang menciptakan seluruh makhluknya, Allah yang memilikinya. Karena Allah yang memilikinya, maka Allah yang menguasainya. Kalau Allah yang menguasainya, maka Allah yang berhak menentukan, Allah yang berhak menakdirkan. Maka kita sudah pelajari dalam kajian yang lewat, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwa sebelum Allah menciptakan alam 50.000 tahun lagi, maka Allah telah tentukan semua. Allah telah tentukan semua takdirnya. Bahkan Allah mencatatnya, dan itulah yang akan terjadi. Apa yang Allah takdirkan, itulah yang pasti akan terjadi sampai hari kiamat. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, siapapun yang ingin bahagia, siapapun yang ingin bahagia, maka kunci kebahagiaan adalah meyakini dengan keyakinan yang tidak ada keraguan bahwa yang akan terjadi pada kehidupannya adalah takdir Allah. Yang akan terjadi kepada kehidupannya adalah aturan Allah. Kalau ada orang merasa bahwa dirinya mampu mengatur dirinya, maka orang seperti ini tidak akan pernah bahagia. Karena tidak ada orang yang bisa mengatur dirinya. Yang mengatur dirinya adalah Allah. Nah, kalau kita ingin bahagia, hal ini kita wajib yakini. Allah Al-Qadir, yang menciptakan saya, yang menguasai saya adalah Allah. Dan yang akan terjadi dalam kehidupan saya, apapun itu adalah kehendak Allah. Lalu berikutnya, meyakini bahwa setiap kehendak Allah adalah pasti baik. Tidak ada yang salah dalam setiap kehendak Allah. Kalau ada yang salah dalam setiap kehendak Allah, atau satu pun kehendak Allah ada yang salah, maka Allah tidak menjadi ilah. Allah tidak menjadi Tuhan. Bagaimana dia akan menjadi Tuhan kalau ada ciptaannya yang salah? Tidak ada ciptaannya yang salah. Hanya saja kemarin kita pelajari
bahwa kehendak Allah, takdir Allah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dinamakan rahmat. Dinamakan rahmat. Apa yang dinamakan dengan rahmat adalah sesuatu yang menurut kita adalah baik, sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita sukai, itu namanya adalah ketentuan rahmat. Kemungkinan kedua adalah takdir Allah itu, perbuatan Allah itu. Kemungkinan kedua adalah hikmah. Hikmah, apa yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah kita tidak sukai, tapi mustahil itu adalah tidak baik, karena itu adalah takdir Allah. Pasti di dalam hal itu terkandung kebaikan. Cuman kita tidak tahu kebaikan apa yang terkandung di dalamnya. Kita tidak tahu kebaikan apa yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi dua-duanya, baik itu hikmah maupun itu rahmat, dua-duanya adalah ujian. Dua-duanya adalah ujian untuk kita di dunia ini. Siapa yang diberikan Allah rahmat, apakah dia bersyukur? Kalau dia bersyukur, maka pasti baik bagi dia. Apakah dia bersyukur? Kita sudah pelajari inti daripada syukur. Inti daripada syukur adalah mentauhidkan Allah dan beribadah kepada Allah. Kalau orang itu bersyukur, dia beriman, dia mentauhidkan Allah, dia beribadah kepada Allah, maka nikmat-nikmat yang Allah berikan, rahmat-rahmat yang Allah berikan, itu adalah pasti baik untuk dia. Tapi kalau tidak bersyukur, sehebat apapun nikmat yang ia dapatkan, itu bukan rahmat, itu adalah laknat. Di akhirat nanti akan menjadi siksa. Maka dari itu jangan terkecoh melihat keadaan orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah. Jangan terkecoh melihat keadaan orang-orang yang tidak beribadah. Walaupun Anda lihat dia memiliki harta yang banyak, maka Allah katakan la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan engkau terkecoh melihat keadaan orang-orang yang engkar di atas bumi ini, walaupun dia engkau lihat memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Kalau ia bukan orang beriman dan beribadah, itu yang dia miliki semua adalah laknat. Lihat orang kaya tapi tidak beriman? Banyak hartanya tapi tidak beriman, tidak beribadah. Ada lihat enggak Pak? Pengin enggak kayak itu? Kita lihat sekarang, karena banyaknya uangnya, bingung dia, sampai laut dia beli. Laut dia beli. Coba. Tapi tidak beriman, tidak beribadah kepada Allah. Jangan Anda katakan Allah sayang sama dia, Allah cinta sama dia. Kenapa aku yang beriman, aku yang beribadah susah begini? Aku rajin ke masjid tapi susah begini. Miskin, sakit, dan lain-lain. Allah katakan la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kau terkecoh melihat orang-orang yang engkar di atas muka bumi. Walaupun mereka Anda lihat memiliki segala-galanya. Apakah ketika Allah berikan kepada seseorang kekayaan, Allah berikan kepada seseorang kesuksesan di dunia ini, itu adalah pasti dia orang yang dicinta Allah? Tidak. Sebaliknya, apakah orang yang diberikan Allah kemiskinan di atas dunia ini, dia adalah orang yang dibenci Allah? Tidak. Tapi orang-orang munafik menilai seperti itu. Ketika mereka diberikan dunia, mereka mengatakan akraman, Allah memuliakan aku.
Allah lagi sayang kepadaku. Allah berikan semua apa yang aku mau. Ketika dia mendapatkan kemiskinan, ujian, dia mengatakan ahanan. Allah subhanahu wa ta'ala hinakan aku. Allah udah gak sayang sama aku. Udah sekian puluh tahun usia aku selalu ada dalam kesulitan. Allah tidak sayang sama aku. Allah benci kepadaku. Sianu tidak beribadah tapi dia hidupnya lapang. Allah sayang sama dia. Apa begitu permasalahannya? Tidak. Maka Allah katakan kalla. Kata Allah sama sekali tidak begitu. Sama sekali tidak begitu. Maka dari itu kalau Allah berikan kepada kita sesuatu hal yang kita sukai, itu adalah ujian. Itu adalah ujian. Apakah kita bersyukur? Kalau Allah berikan kepada kita hal yang kita tidak sukai, juga ujian. Apakah kita bersabar? Maka dari itu Nabi katakan ajaban li amril mu'min anna amrahu lahu kulluhu khair. Kagum melihat orang yang beriman, kata Nabi. Kalau orang itu orang yang beriman, orang yang beribadah pada Allah, kagum, kata Nabi, melihat permasalahan mereka di dunia. Semua masalahnya adalah baik kalau dia orang beriman. Kalau dia adalah orang yang diberikan Allah kelapangan, diberikan Allah kemudahan-kemudahan dalam kehidupan dunia, lalu dia bersyukur, itu pasti baik. Kalau dunia ini Allah berikan ke tangan orang-orang yang saleh, pasti baik. Itulah jalan dia menuju surga. Itulah jalan dia menjadi mulia di dunia dan di akhirat. Dengan syarat kalau dia adalah orang saleh, dia orang beriman dan beribadah. Yang kedua, apabila orang beriman itu mendapatkan kesulitan lalu dia bersabar, itu pasti baik. Nabi yang ngomong, Allah berikan pada dia kesulitan lalu dia bersabar, itu pasti baik. Itulah jalan dia menuju surga. Dan semuanya pasti mengandung kebaikan-kebaikan dalam setiap ujian, yang dia dapatkan. Nah, jadi tidak ada orang yang tidak punya ujian di atas dunia ini. Maka terkadang yang diberikan Allah pada kita adalah rahmat, terkadang yang Allah berikan kepada kita adalah hikmah. Terkadang Allah inginkan kita bersabar, terkadang Allah inginkan kita bersyukur. Terkadang Allah inginkan kita bersyukur. Nah, maka dari itu Allah katakan dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, kami akan pasti uji mereka. Siapa yang dimaksud di sini mereka? Semua manusia. Allah katakan kami pasti akan uji mereka. Baik itu orang beriman maupun orang kafir. Baik itu orang saleh maupun orang fajir. Semua manusia pasti aku uji, kata Allah. Enggak ada yang tidak diuji. Seandainya kita bisa mendatangi rumah setiap orang dan kita bisa lihat, maka di setiap rumah yang ada di dunia ini ada masalah, ada ujian. Cuman kita enggak tahu. Nah, kalau Allah berikan kepada kita ujian, maka kita harus bersabar. Kalau kita bersabar, semua baik-baik aja. Maka kekuatan dalam diri seseorang Allah tidak letakkan dalam fisiknya. Kalau Allah letakkan kekuatan itu dalam fisik seseorang, maka Allah tidak adil. Karena semakin kita tua, semakin kita lemah. Tapi Allah berikanlah kekuatan itu di dalam hati seseorang yang dinamakan dengan sabar. Maka siapa yang paling sabar, dia yang paling kuat. Dia yang paling kuat.
Supaya sabar itu semakin kuat, nah kembalilah kepada takdir yang tadi, bahwa semua adalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya sabar semakin kuat, rajin-rajin dan banyak-banyaklah melakukan sholat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabari was-salah. Dua penolong yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Penolong yang paling hebat dalam kehidupan ini bukan teman yang hebat. Penolong yang paling hebat dalam kehidupan ini dua: sabar, sholat. Sabar, sholat. Maka Allah katakan wasta'inu bis-sabr. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar, atau jadikanlah penolongmu adalah sabar. Wassalam, dan jadikan penolongmu adalah salat. Pak, menurut Bapak salat itu kebutuhan Allah atau kebutuhan kita? Hah? Salat itu bukan kebutuhan Allah. Salat itu adalah kebutuhan kita agar supaya hidup kita selalu baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau belum lama diangkat menjadi seorang rasul. Perhatikan, rasul ini, nabi kita yang sangat mulia ini masih di rahim ibunya, ayahnya sudah meninggal. Berarti dia lahir dalam keadaan yatim. Sedih gak? Usianya 6 tahun ibunya meninggal. Usianya 6 tahun ibunya meninggal. Lalu Allah titipkanlah dia kepada orang yang sangat menyayangi dia, yaitu kakeknya. Enggak lama kakeknya pun meninggal. Dia dititipkan Allah kepada pamannya. Siapa? Abu Talib. Pamannya sangat sayang kepada dia. Pamannya sangat luar biasa membelanya. Kalau bukan karena pembelaan pamannya, ya orang-orang kafir sudah berhasil mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamannya meninggal, Allah titipkan dia sama siapa? Allah titipkan dia kepada Khadijah, seorang perempuan yang terpandang di Mekah, yang sangat kaya raya, sangat disegani. Khadijah meninggal, Allah titipkan dia sama siapa? Allah titipkan dia pada sahabat-sahabatnya. Tapi lihat bagaimana orang-orang kafir memperlakukan sahabat-sahabatnya kayak apa. Sahabat-sahabatnya wafat, Allah titipkan dia kepada kita semua. Ajarannya semua, kalau ada yang menodai ajarannya, lihat bagaimana umat Muhammad membelanya. Jadi Allah memiliki, Rasul memiliki ujian yang sangat luar biasa. Begitulah keadaan dia. Allah titipkan dia kepada si anu. Tapi akhirnya di tahun yang sama, semua pembela itu meninggal. Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal. Orang sahabat yang sangat luar biasa membela. Kalau engkau punya ujian lalu kau punya teman, kira-kira agak semangat gak? Semangat. Di situ juga saatnya Nabi anak-anaknya meninggal. Bisa nggak Anda bayangin? Waliyadzubillah, kalau anak kita mati lalu kita melihatnya dimasukkan ke kubur, atau mungkin tangan kita yang dimasukkannya ke kubur, sedih gak? Semua anak Nabi dia lihat meninggal, kecuali Fatimah. Semua anak Nabi lihat anaknya dimasukkan ke kubur. Sehingga orang-orang kafir mengatakan, ada apa dengan Muhammad? Batara Muhammad. Muhammad ini orang sial.
Dia bilang dia rasul, dia bilang dia orang yang sangat disayang Allah, tapi kayaknya sial dia. Anaknya mati semua kecuali Fatimah. Orang yang menyayangi dia mati semua. Sahabat-sahabatnya disiksa. Belum lagi dia adalah orang miskin. Batalah Muhammad itu orang sial. Dia bukan benar seorang nabi. Dia tidak benar orang yang dicintai Allah. Kata orang kafir. Maka Allah katakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, aku enggak benci padamu. Muhammad, aku tidak meninggalkanmu. Ujian yang kau alami bukan bentuk kebencian. Bukankah aku paling menyayangimu Muhammad, dan bukankah engkau makhluk yang paling aku cintai? Itu Nabi. Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Nabi Rasul yang pertama sekali diutus siapa? Nuh. Nabi Nuh dicemooh kaumnya berapa lama? Apa setahun 2 tahun? Berapa lama kaum Nabi Nuh mencemooh nabinya sendiri? 950 tahun. Dia adalah nabi dan rasul. Bahkan dia rasul yang pertama sekali. Ketika terjadi banjir, tidak ada yang selamat kecuali ada orang yang ada di kapal itu. Anaknya tidak ada di situ, istrinya tidak ada di situ. Kira-kira ini menunjukkan apakah Allah tidak sayang sama Nabi Nuh? Ataukah ini akan Allah membuat Nabi Nuh menjadi sedih? Karena dia melihat langsung dengan mata kepalanya istrinya ditenggelamkan, anaknya ditenggelamkan. Apakah Allah ingin membuat nabinya ini menjadi sedih? Apakah dia tidak sayang kepada nabinya ini? Tidak begitu halnya. Semua apa yang terjadi di atas dunia ini adalah cobaan. Maka ada seseorang datang kepada Ali, wahai Ali, kapan kita selesai dari masalah? Ali mengatakan masalah akan selesai kalau engkau sudah memulai menginjakkan kakimu di pintu surga. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Maka ketika Nabi dalam keadaan ujian yang sangat berat seperti itu, Allah Isra Mi'rajkanlah Nabi. Kenapa Allah Isra Mi'rajkan Nabi? Karena Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi, ingin membuktikan kepada Nabi bahwa Allah sangat sayang sama Nabi. Tidak dinilai dengan keadaan dia di dunia. Allah ingin membuktikan bahwa Nabi ini, orang yang paling hebat musibahnya ini, adalah orang yang paling mulia. Dia ada di Maqam Mahmudah, tempat yang sangat terpuji, dalam keadaan kesedihan yang sangat luar biasa, sehingga tahun itu dinamakan ulama tarikh Amul Huzun, tahun duka cita. Allah perintahkan Jibril jemput Muhammad, bawa padaku. Jibril jemput Muhammad, bawa dia kepada. Jibril pergi menjemput Muhammad dengan membawa burak. Kata Jibril, Muhammad naik. Muhammad naik, Nabi pun naik. Karena ini Nabi ingin dibawa ke hadrat Allah Sang Pencipta yang maha mulia. Allah ingin membuktikan kepada Muhammad bahwa Muhammad adalah orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, yang satu-satunya mencapai maqam Mahmud. Dibawalah Rasul ke hadrat Allah. Coba bayangin. Ini Rasul adalah anak cucu Nabi Adam paling mulia. Dibawa ke hadrat Allah sebagai tamu. Sebagai tamu. Jadi Allah bertamu, tamunya adalah orang yang paling Allah cintai, makhluk yang paling mulia yang mencapai maqam Mahmud.
Itulah Rasulullah yang menjadi tamu Allah, yang mengambilnya, yang membawanya adalah malaikat yang paling mulia. Pak, kalau raja punya tamu, itu biasa kasih hadiah atau tidak? Kalau raja punya tamu, apalagi tamunya tamu yang sangat terhormat, itu kita kira-kira ada kenang-kenangan enggak? Ada hadiah enggak? Hadiahnya kira-kira murah enggak? Kalau presiden kita dapat tamu dari luar negeri, kira-kira hadiah yang diberikan yang dibeli di pinggir jalan atau gimana? Adalah khusus. Maka begitu Nabi bertemu dengan Allah, tamu yang sangat luar biasa, maka Allah dan Nabi berbicara. Nabi katakan at-tahiyatu lillah, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Lalu Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabi. Allah enggak katakan assalamu alayka ya Muhammad, assalamu alayka Muhammad. Allah tidak pernah sebut nama Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tadi apa kata Nabi? At-tahiyatu lillah. Nabi enggak katakan assalamu alayka ya Allah. Tidak mungkin, karena semua keselamatan dari Allah. Maka Nabi katakan at-tahiyatu lillah, semua pujian untuk Allah, wassalawat, dan semua salat untuk Allah, wattayyibat, dan semua yang baik-baik untuk Allah. Lalu Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan bagimu wahai Nabi. Ini mulianya Nabi. Allah tidak katakan assalamu alayka Muhammad, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, keselamatan juga bagi kami, semua hamba-hambamu yang saleh. Lalu diberikanlah hadiah termahal. Apa hadiah termahal? Adalah salat. Adalah salat. Karena ini salat adalah untuk kebaikan hidupmu. Ini salat adalah untuk keselamatanmu dunia akhirat. Ini salat untuk kemuliaanmu. Ini salat adalah untuk menjadi penolong terhebat dalam kehidupanmu Muhammad. Diberikanlah salat. Awalnya 50, akhirnya 5. Walaupun 5, tapi sama pahalanya dengan 50. Kita akan lihat nanti. Nah, maka lihat Nabi itu untuk bertemu dengan Allah, dia melewati 5 tempat, 5 halte. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, 7 lapis langit, Sidratul Muntaha, hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak lewati yang 5 tempat ini, ketemu sama Allah. Kita pun seperti itu. Kalau kita tidak berhenti di 5 tempat ini, sehari semalam 5 tempat, 5 waktu, nggak akan sampai kita ke hadapan Allah dengan selamat. Nggak akan sampai. Nah, maka Rasul melewati 5 tempat. Apa tempat yang pertama sekali dia lewati? Dia diberangkatkan dari mana? Dari masjid. Kemana? Ke masjid. Ada nggak Anda temukan dalam Al-Quran sebuah tempat di dunia ini yang Allah nisbahkan kepada dirinya selain masjid? Ada nggak? Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanya orang yang beriman yang memakmurkan masjid satu. Dalam ayat lain Allah katakan, innal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu Allah yang punya. Tidak ada di dunia ini tempat
yang Allah katakan dia punya, dinisbahkan kepada dirinya selain daripada masjid. Maka Nabi dalam menjemput salat ini diawali dari masjid. Lalu kenapa dia harus dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Adalah karena dia ingin bertemu dengan Allah untuk mendapatkan kewajiban ibadah terbaik, hadiah terbaik, ibadah terbaik, yaitu salat. Faktor yang paling besar membuat orang masuk surga yaitu salat. Kalau Nabi seperti itu modelnya, kalau Anda, kita semua, kalau Allah ingin membuat kita, ingin memanggil kita untuk supaya kita berhubungan langsung dengan Allah, untuk supaya kita berhubungan langsung, berdialog langsung. Kalau Allah ingin kita berhubungan langsung dengan Dia, salat, arti salat sila, berhubungan langsung pada Allah. Maka kalau kita salat, Allah jawab kata-kata kita dalam salat itu. Kalau Allah ingin menjadikan kita ingin berhubungan langsung dengan kita, Allah menghendaki kita ingin berhubungan langsung dengan Allah kita. Kalau Allah ingin kita bertemu langsung dengan Allah, berdialog langsung dengan Allah, bagaimana caranya? Allah panggil Anda, dan di-Isra Mi'rajkan lagi. Bohong besar itu kalau ada orang ngomong Isra Mi'raj 70 kali. Ini nipu. Nabi aja cuma sekali. Kalau Allah ingin Anda berdialog dengan Allah, bertemu dengan Allah, bagaimana caranya? Dikumandangkanlah azan, bukan dari rumah tapi dari masjid. Dikumandangkanlah azan bukan dari rumah tapi dari masjid. Maka masjid kenapa dibangun? Ada dua tujuan terbesarnya. Kalau yang dua ini tidak ada di masjid, maka tidak berpahala bangun masjid. Di masjid ada salat berjamaah, di masjid ada ta'lim. Kalau ada orang yang ta'lim di masjid, malaikat sangat senang, dia manggil teman-teman, ayo sini ada di sana ta'lim. Nah, dipanggillah kita untuk ke masjid dengan cara dikumandangkan azan. Renungkan ini, kalau azan dikumandangkan berani tidur. Yang memanggilmu adalah Allah. Dia ingin Anda melakukan ibadah terbaik. Rasul ingin melakukan Anda melakukan ibadah terbaik. Datanglah ke masjid. Kalau datang ke masjid banyak kebaikan, ya luar biasa. Anda dapat pahala yang luar biasa. Anda terhapuskan dari dosa yang sangat luar biasa. Contoh umpamanya kata Nabi, kalau ada orang yang ingin pergi ke masjid untuk melakukan salat berjamaah, lalu dia berwudu di rumahnya. Jadi kalau mau salat berjamaah di masjid, adabnya antara lain adalah pertama wudunya di rumah, bukan di masjid. Kecuali di jalan batal wudu, silakan berwudu di masjid itu. Tapi adabnya yang pertama kalau ingin salat di rumah, berwudu di rumah agar supaya mendapatkan fadilah. Apa fadilahnya kalau berwudu di rumah? Selain daripada kalau kita cuci anggota wudu kita, semua dosa karena anggota wudu hapus. Kita basuh muka, dosa karena mata, dosa karena telinga, dosa karena mulut, hanyut karena air wudu yang membasuh muka. Begitulah seterusnya, kita basuh dua tangan, kita basuh dua kaki. Dari malam sholat Isya, dari malam sholat Isya, ada lihat dosa enggak di YouTube? Dari Isya sampai tadi subuh. Mata pernah lihat di YouTube enggak tadi malam yang mengandung dosa? Nah, ingin hapus enggak? Ya antara lain caranya berwudu. Lalu kata Nabi, kalau dia sudah berwudu, orang itu berwudu, dia pergi ke masjid, tidak ada tujuannya ke masjid kecuali untuk beribadah, kecuali untuk sholat, kecuali untuk ta'lim. Beda kalau untuk bisnis, enggak dapat pahala.
Tapi kalau dia pergi ke masjid untuk sholat, dia ke masjid untuk ta'lim, setiap langkah menghapuskan satu dosa, mengangkat satu derajat. Surga itu bertingkat-tingkatnya. Pingin gak di tingkat yang paling tinggi? Iya. Dia dihapuskan satu langkah, dihapuskan satu dosa, diangkat satu derajat. Sampai di masjid. Selama dia di masjid itu, sampai dia pulang, dia dihitung melakukan salat, walaupun dia tidak salat. Yang kedua, selama dia di masjid, malaikat-malaikat berdoa agar supaya dosanya diampuni Allah. Enak? Tapi dengan dua syarat. Jangan batal wuduknya. Kalau wudhu batal, segera berwudhu ke bawah. Syarat yang kedua, jangan berisik. Jangan berisik. Tadi kita sudah katakan bahwa masjid itu Allah yang punya. Masjid itu adalah untuk sholat. Masjid itu adalah untuk ta'lim. Maka jangan berisik, jangan keluarkan kata-kata yang bikin gaduh. Selama ia tidak berbuat gaduh, kata Nabi. Yang gaduh itu apa maksudnya gaduh? Dia ngobrol sampai ganggu orang yang lagi sholat, atau dia negur orang dengan suara yang kencang, atau dia bercanda. Enggak boleh, muliakan masjid. Kadang kalau kita tegur dia jawab aneh, biarin aja. Yang penting syukur mereka mau ke masjid. Subhanallah. Siapa yang butuh masjid? Allah atau kita? Ada nggak orang yang bilang begitu? Udah biarin aja berisik. Datang aja dia ke masjid udah syukur. Bagus nggak kata-kata begitu? Yang butuh masjid itu Anda, bukan Allah. Yang bersyukur datang ke masjid itu Anda, bukan kita-kita. Jadi jangan katakan kalimat itu. Allah tidak butuh kepada hambanya, hamba yang butuh kepada Allah. Jadi mereka didoakan malaikat selama mereka di masjid itu berada sampai pulang. Selama mereka di situ sampai pulang, mereka dihitung sedang salat. Berarti lebih cepat ke masjid lebih baik atau tidak? Lebih baik. Lalu jawablah azan. Setelah azan dijawab, Anda mendapatkan fadilah yang sangat luar biasa. Setelah azan selesai, langsunglah berdoa. Karena begitu azan dikumandangkan, ingat ini baik-baik. Ketika azan dikumandangkan, kata Nabi dalam sebuah hadis sahih, ada di dalam kitab Al-Jami'. Nabi katakan begitu azan dikumandangkan, sampai salat selesai, pintu langit semuanya dibuka, sehingga doa dikabulkan. Apa Anda buang-buang waktu? Apakah kita ingin bercanda aja di masjid? Apakah tidak ingin berdoa? Maka Nabi katakan begitu azan selesai, pintu langit, begitu azan dimenangkan, pintu langit dibuka. Yang 7 pintu langit itu dibuka, sehingga doa dikabulkan. Kalau kita berdoa pasti Allah balas nggak? Pasti Allah balas nggak? Ingat, فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Kalau hambaku menanyakan engkau Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Aku akan kabulkan doa orang yang berdoa.
Allah janji itu. Allah mustahil ingkar janji. Kata Allah, kalau kita berdoa, Allah pasti kabulkan. Lalu bagaimana cara pengabulan doa? Ada tiga. Yang pertama, Allah kasih apa yang kau minta. Kalau menurut Allah itu baik. Kembali pada yang tadi, semua menurut Allah, bukan menurut kita. Allah kasih apa yang kau minta. Kalau menurut Allah itu baik. Kalau tidak, maka Allah menghindarkanmu dari takdir yang tidak baik sesuai kadar doamu. Seandainya Anda tahu, wa'iyadzubillah, hari ini ternyata menurut takdir ada salah satu anak kita yang akan ditabrak motor, tapi enggak jadi, Allah selamatkan karena doa kita. Maka Nabi katakan, kalau seandainya engkau tahu betapa banyaknya engkau selamat dari takdir yang tidak baik karena doamu, kau tidak pernah capek berdoa. Kau tidak capek berdoa. Pengabulan doa yang ketiga nanti di akhirat. Nabi katakan, banyak nanti orang di akhirat berdiri berangan-angan dengan pandangan kosong. Angan-angan dia apa? Ingin dapat pahala yang banyak. Karena dia lihat ini sulitnya minta ampun. Banyak orang yang selamat karena ada pahala. Yang gak punya pahala itu ada di neraka. Dia udah lihat, kata Nabi, dia berdiri dengan pandangan yang memiliki angan-angan yang tinggi. Seandainya aku punya pahala. Lalu Allah datang, Sianu, ini pahala untukmu. Ya Allah, aku gak punya pahala seperti ini. Dari mana aku dapatkan ini? Kata Allah, dulu ketika di dunia engkau selalu berdoa, tapi aku tunda pengabulannya karena aku ingin hari ini memberikan pahalanya untukmu. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Cuma pengabulannya tiga macam itu. Nah, maka kalau masuk ke masjid, antara lain waktu doa yang sangat dikabulkan, ketika azan dikumandangkan 5 kali sehari semalam sampai sholat itu selesai dilakukan. Maka ketika selesai azan langsung berdoa, ini sangat dikabulkan. Setelah itu mungkin Anda adalah qabaliyah, maka saya menganjurkan kalau sholat sunnah qabaliyah lebih bagus di masjid, kecuali ba'diyah lebih bagus di rumah. Nah, setelah sholat qabaliyah, lalu angkat tangan berdoa sampai azan dikumandangkan, iqamah dikumandangkan. Itu doa yang sangat dikabulkan. Pintu langit dibuka-buka sampai salat ini selesai. Luar biasa. Bisakah hitung kebaikan yang Anda dapatkan yang baru tadi saja? Anda berwudu di rumah, lalu datang ke masjid sebelum qamat dikumandangkan, berapa kira-kira kebaikan yang Anda dapatkan? Berapa kira-kira pahala yang Anda dapatkan? Berapa kira-kira dosa yang terhapuskan? Maka Nabi katakan, salat menghapuskan dosa dari satu salat ke salat berikutnya. Maka Nabi katakan, bagaimana menurutmu kalau di pintu rumahmu ada air besar bersih, kau mandi di situ 5 kali sehari semalam? Hal min darnihi syai', kira-kira ada enggak dosanya? Ada enggak kurangnya? Itulah yang ada. Maka Allah panggillah kita 5 kali sehari semalam. Dari mana Allah panggil? Dari masjid. Datanglah ke masjid, Anda mendapatkan fadilah ini. Kalau perempuan, bagaimana mereka mendapatkan fadilah ini? Kalau mereka melakukan salat tepat waktu, mereka mendapatkan fadilah apa yang didapatkan laki-laki. Bilang sama bini di rumah, kalau udah azan dikumandangkan, lakukan apa yang dilakukan laki-laki di masjid. Jangan lagi lihat YouTube, jangan lagi tidur. Kenapa? Lihat, kita pun bertemu dengan Allah 5 kali sehari semalam. Waktu yang pertama apa? Subuh. Kenapa harus bertemu dengan Allah di waktu subuh dan bertemunya di masjid? Pertama,
Kata Nabi, malaikat ada yang jaga siang, ada yang jaga malam. Mereka sip-sipan. Gantiannya tukaran waktunya kapan? Di 2 waktu, subuh, asar. Nah ini subuh. Subuh ini malaikat yang menjaga bumi tadi malam naik ke langit, melaporkan semua apa yang terjadi. Semua apa yang terjadi mereka laporkan kepada Allah, walaupun Allah tak tahu. Yang jaga siang ini turunnya juga adalah subuh. Mereka naik ke langit dari mana? Mereka naik ke langit melalui masjid-masjid. Maka malaikat yang bersama Anda tadi malam naik ke langit memberikan laporan pada Allah lewat masjid Murtanada. Malaikat yang akan jaga siang ini adalah turun lewat masjid-masjid. Maka Nabi bilang, kalau Anda sedang ada di masjid itu, ketika malaikat itu mau naik, lalu malaikat itu turun, mereka menemukan Anda sedang ada di masjid itu. Mereka menemukan Anda sedang di masjid itu. Lalu Allah bertanya, bagaimana kamu lihat hambaku sianu? Malaikat itu menjawab, ya Allah, kami naik, kami temukan dia di masjid, kami turun, juga kami temukan dia di masjid. Inilah malaikat yang akan mensyafaatkanmu nanti di akhirat. Inilah malaikat yang memohon kepada Allah terus agar supaya dosamu dimaafkan. Maka kita harus ke masjid di subuh hari. Lalu nanti setelah subuh ada waktu apa? Ada waktu zuhur. Allah panggil lagi, datang ke masjid, tinggalkan semua aktivitasmu. Kenapa? Karena dari pagi tadi sampai zuhur capek sudah badan, capek sudah pikiran. Anda harus segar dengan cara apa? Dengan cara berwudu, dengan cara istirahat, dengan cara berdialog dengan Allah, dengan cara tidur qailula. Maka lihat, sebelum kita salat subuh, salat qabliyah muakkad adalah 4 rakaat. Agar supaya latihannya lebih banyak. Nah, tinggalkanlah semua aktivitasmu, kata Allah. Datanglah ke masjid, kita berbicara. Lalu Nabi katakan, setiap orang yang meninggalkan dunianya karena Allah, maka Allah akan ganti jauh lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Jangan pernah berpikir kalau aku tinggalkan sholat setengah jam, itu rugi berapa rupiah. Enggak. Nabi katakan, siapa yang meninggalkan dunianya lalu dia datang ke masjid untuk sholat, maka Allah akan ganti semua apa yang dia tinggalkan. Lalu datang waktu asar. Kenapa harus asar? Sama dengan subuh. Mulailah terjadi pergantian malaikat yang jaga malam dengan jaga siang. Mereka naik ke langit lewat masjid, turun dari langit ke masjid, baru mereka menyebar. Maka dari itu Nabi katakan, siapa yang menyakiti orang yang dijamin Allah, Allah akan buang wajahnya ke neraka. Siapa itu? Orang yang dijamin Allah adalah orang yang istiqamah ke masjid, salat berjamaah, terutama subuh dan asar. Terutama subuh dan asar. Maka Nabi kita katakan, man shallal bardaini dakhala al-jannah. Siapa yang salat di 2 waktu dingin masuk surga. Artinya adalah waktu subuh dengan waktu asar. Karena disinilah malaikat gantian. Yang terakhir, malam tiba masuk salat apa? Maghrib. Salat yang singkat, witirnya siang hari. Lalu masuk salat apa? Salat Isya. 2 salat yang waktunya berdekatan. 2 salat yang waktunya berdekatan. Agak banyak berdekatan maghrib dengan Isya. Kenapa?
Allah berikan 2 waktu yang berdekatan karena sebentar lagi Anda akan mati. Mati apa maksudnya? Tidur. Ada enggak orang yang tadi malam tidur bareng sama kita, pagi ini dia enggak ikut bangun? Nabi katakan tidur itu mati kecil. Allah ambil ruhmu. Kalau Allah izinkan kembali, kalau Allah tidak izinkan tidak kembali. Maka Allah inginkan kalau ini matimu adalah mati yang sesungguhnya, engkau kembali kepada Allah dengan keadaan bersih. Maka dari itu Nabi katakan siapa yang salat Isya ke masjid berjamaah, ka'anna sallal nisfal lail. Siapa yang datang ke masjid salat Isya berjamaah, maka dia seperti sama melakukan salat sepanjang malam. Sama dia seperti melakukan salat sepanjang malam. Jadi kalau kita mati, lagi tidur mati tidak kembali, berarti dari maghrib sampai mati adalah sedang sholat. Kalau Anda tambah sholat Isya itu dengan ba'diyah Isya, Nabi katakan ka'annama shallal laila, seolah-olah dia sholat malam sepanjang malam, seolah-olah dia sholat sepanjang malam. Tidur kita, alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk bangun di akhir malam, kemuliaan yang sangat luar biasa. Kata Allah, kalau di akhir malam aku turun langsung. Kalau yang lain tadi Allah, ya kita yang datang ke masjid dan lain. Tapi kalau kita di akhir malam salat malam, kata Allah, kalau di akhir salat malam, di akhir malam siapa yang berani salat, siapa yang mampu salat, itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Kemuliaan yang sangat luar biasa. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajr kana mashhuda wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan lak 'asa yab'atsaka maqaman mahmuda. Apa yang dimaksud maqam mahmud? Nanti pada hari kiamat Allah dudukkan Nabi di aras bersanding dengan Allah. Antara lain sebabnya karena salat malam Nabi. Karena salat malam Nabi. Maka Nabi kalau salat malam sampai tepinya bentar. Nah, kalau 5 waktu sehari semalam Anda sudah lakukan, Anda tidur, Isya ini adalah harapan. Kalau saya nanti mati dalam keadaan tidur, saya dihitung sedang melakukan salat sepanjang malam atau setengah malam. Kalau saya tambah 2 rakaat qabliyah, ba'diyah, saya dihitung sedang salat. Kalau masih dikasih kesempatan hidup, maka di akhir malam Allah yang turun. Kata Allah, siapa yang beribadah, aku terima. Siapa yang meminta ampun, aku ampuni. Siapa yang berdoa, aku kasih. Allah langsung yang turun. Nah jemaah sekalian, maka usahakan bangun sebelum subuh. Kalau bisa ya setengah jam atau 1 jam, minimal seberapa jam lagi masuk. Jangan kita pernah lupa melakukan salat malam walaupun 1 rakaat. Jemaah sekalian, itulah hebatnya kedudukan salat dalam agama kita. Semoga Allah berikan kepada kita, semoga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk tetap melakukan salat. Perhatikan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa ujian-ujian yang Allah berikan itu adalah bukan sebagai bukti Allah tidak suka kepada kita. Itulah yang Allah berikan kepada Nabi kita. Ujian Nabi kita dan Nabi-Nabi lain tidak tanggung-tanggung, jauh lebih hebat dari kita. Semua akan baik-baik aja, dan dengan 2 hal, sabar harus kokoh dan harus banyak melakukan salat. Harus banyak melakukan salat. Inilah hadiah yang Allah berikan kepada Nabi ketika Nabi ada dalam tahun duka cita. Yang Allah berikan kepada dia adalah perintah salat, maka insyaallah akan semakin sabar. Semua akan baik-baik saja. Adapun semua ketentuan Allah, baik itu yang menurut Anda baik maupun yang menurut Anda tidak baik, itu adalah semua adalah ujian. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada pertanyaan?
kurang jelas. Kan itu tadi yang kita bilang, bahwa takdir-takdir yang menurut kita tidak baik akan bisa Allah hapuskan dengan doa. Nabi katakan Allah akan hindari engkau dari takdir yang buruk sesuai kadar doa. Sesuai kadar doa. Kalau Bapak tahu mungkin hari ini ada, atau mungkin hari ini Anda akan jatuh di tengah jalan naik kendaraan, itu takdir. Tapi Allah tidak jadi jatuhkan Anda karena sebab adalah doa. Maka tadi kita katakan pengabulan doa yang pertama, Allah kasih apa yang kau minta, selama itu menurut Allah akan membuat engkau baik. Yang kedua, Allah hindarkan engkau dari takdir-takdir yang tidak baik sesuai kadar doamu, maka banyak-banyak berdoa. Yang ketiga, Allah simpan doa ini pahalanya nanti di hari akhirat. Ketika kita berangan-angan tinggi untuk dapat pahala, maka Allah datangkan pahala ini adalah pahala doamu yang dulu engkau berdoa sehingga tapi doanya aku tunda, nah sekarang aku berikan padamu pahala. Ya, maka banyak-banyak berdoa. Ada lagi? Kenapa? Nabi memimpin sholat saat akan mi'raj di Masjidil Aqsa. Sebagian ulama mengatakan Nabi memimpin sholat di Masjidil Aqsa, sebagian tidak. Wallahu a'lam. Itu tidak terlalu perlu. Ada lagi? Udah? Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان